Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tengku Hartian Silawatinisi memegang mata ampuh kuliah yaitu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengawasan mutu pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pembahasan tentang penilaian mutu pangan. Oke, perlu kita ketahui bahwa penilaian mutu pangan ini sudah diberlakukan pada tahun 2012 Undang-Undang Nomor 18. Di sini dinyatakan bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Adapun arti dari penilaian kualitas makanan adalah penilaian mutu dari bahan pangan yang telah mengalami pengolahan atau pemasakan. Tujuan dari penilaian mutu ini untuk mendapatkan standar kualitas yang layak untuk dikonsumsi. Jadi penilaian kualitas makanan ini ada dua, yaitu penilaian secara objektif dan penilaian secara subjektif. Penilaian secara objektif itu dinilai dari fisik, biologis, kimia, dan mikroorganisme. Yang meliputi ada uji fisik. Metode pengukuran uji fisik digunakan untuk menguji warna, volume, tekstur, viskositas atau kekentalan dan konsistensi, keempukan dan kelihatan serta bobot jenis. Ada uji kimia. Metode pengukuran uji kimia ini merupakan uji di mana kualitas produk diukur secara objektif berdasarkan kandungan kimia yang terdapat dalam suatu produk. Metode pengukuran uji kimia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analisis proksimat, yaitu kadar air dan kadar abu. Analisis kualitatif atau kuantitatif, yaitu protein, lemak, karbohidrat, asam lemak, kadar gula reduksi maupun kadar asam amino. Kemudian ada uji mikrobiologis. Uji mikrobiologis merupakan salah satu uji yang paling penting karena selain dapat menduga daya tahan simpan suatu makanan, juga dapat digunakan sebagai indikator sanitasi makanan atau indikator keamanan pangan. Pengujian mikrobiologis, uji kualitatif, di mana untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan. Uji kuantitatif, bakteri patogen untuk menentukan tingkat keamanan terhadap makanan tersebut. Uji bakteri, indikator untuk mengetahui tingkat sanitasi makanan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penilaian secara subjektif atau disebut juga dengan uji organoleptik, di mana penilaian dengan indera juga disebut penilaian organoleptik atau penilaian sensorik yang merupakan suatu cara penilaian yang paling kuno, yaitu dengan teknik kita mencium aroma atau bau dari suatu bahan atau makanan. Tujuan uji organoleptik ini ada beberapa: pengembangan produk dan perluasan pasar, pengawasan mutu terhadap bahan makanan, produk dan komoditas, bahan mentah ya anak-anak ya. Perbaikan produk, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Evaluasi penggunaan bahan, formulasi dan peralatan baru. Sekarang kita masuk lagi submateri yang kedua, yaitu peningkatan mutu gizi pangan. Peningkatan mutu gizi pangan ini merupakan penambahan zat-zat gizi ke dalam bahan makanan yang dikenal dengan istilah fortifikasi atau enrichment, memperkaya suatu bahan pangan atau makanan. Istilah lain yang sering digunakan dengan maksud yang sama adalah suplemen.
Kemudian ada restorasi atau pemulihan kembali, dan juga menggunakan istilah baru yaitu nutrification, yang secara harfiah berarti mempergizi atau dengan kata lain meningkatkan nilai gizi dari suatu produk bahan makanan. Tujuan peningkatan kadar dan mutu gizi pangan adalah zat gizi yang ditambahkan tidak mengubah warna atau cita rasa bahan makanan. Zat gizi tersebut harus stabil selama penyimpanan, tidak menimbulkan interaksi negatif dengan zat gizi lain yang terkandung dalam bahan makanan. Jumlah yang ditambahkan harus memperhitungkan kebutuhan individu sehingga kemungkinan terjadinya keracunan atau mengalami overdosis ini dapat kita hindari. Jenis-jenis peningkatan mutu gizi pangan yaitu ada suplementasi. Suplementasi ini harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan dalam tujuannya meningkatkan nilai gizi suatu bahan makanan. Jadi syarat-syarat suplementasi ini, zat gizi yang ditambahkan tidak mengubah warna dan cita rasa bahan makanan. Zat gizi tersebut harus stabil selama penyimpanan. Zat gizi tersebut tidak menyebabkan timbulnya suatu interaktif negatif dengan zat gizi lain yang terkandung dalam bahan makanan. Jumlah yang ditambahkan harus memperhitungkan kebutuhan individu sehingga kemungkinan terjadinya keracunan akibat overdosis dapat dihindarkan. Kemudian ada suplementasi protein. Efisiensi penggunaan protein atau mutu gizi suatu protein dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan kepada protein yang kekurangan atau yang mengalami defisiensi sejumlah kecil protein lain yang kaya akan asam amino yang kadarnya rendah dalam protein yang defisiensi tersebut. Contohnya yaitu pada jagung. Kelemahan kandungan jagung adalah asam amino esensialnya rendah, terutama lisin dan triptofan. Itulah sebabnya mengapa menggunakan jagung yang tinggi harus diimbangi dengan penggunaan bahan lain sehingga sumber protein yang kandungannya asam aminonya tinggi seperti tepung kedelai. Jadi ada campurannya ya, sehingga nilai gizi pada suatu produk makanan tetap tinggi. Suplementasi serat makanan. Suplementasi serat makanan adalah penambahan serat makanan dalam pengolahan suatu produk makanan. Misalnya pada roti, pada biskuit, itu dengan tujuan untuk meningkatkan kadar seratnya. Selain dari buah-buahan dan sayuran, serat makanan dapat juga diperoleh dari limbah hasil pertanian, misalnya dedak gandum atau dedak padi yang disebut dengan bekatul, dedak oat, ampas tahu, ampas kecap, dan lain-lainnya. Suplementasi serat makanan dapat dilakukan pada produk pangan seperti cookies, crackers, tortilla chip, fruit snack, extruded snack, pretzel, granola bar, dan produk pangan lainnya termasuk roti. Di sini ada beberapa produk suplementasi. Yang pertama adalah bahan makanan campuran. Bahan makanan campuran adalah campuran bahan makanan dalam perbandingan tertentu yang kadar zat gizinya tinggi. Kemudian ada tepung, bahan makanan campuran tempe. Ini sudah banyak dijual di warung-warung. Nah, jadi kalau orang tua kita masak tempe, ada tambahan tepungnya yang membuat aroma tempe, membuat nilai gizi tempe semakin meningkat. Jenis peningkatan mutu pangan lainnya yaitu fortifikasi. Fortifikasi pangan adalah penambahan satu atau lebih zat gizi nutrien ke dalam pangan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi pada populasi. Peran pokok dari fortifikasi pangan adalah pencegahan defisiensi. Dengan demikian menghindari terjadinya gangguan yang membawa kepada penderitaan manusia dan kerugian sosial ekonomi. Namun demikian, fortifikasi pangan juga digunakan untuk menghapus dan mengendalikan defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya. Salah satu contoh yaitu tepung gandum yang sudah difortifikasi dengan Fe,
kemudian ada lagi minyak goreng, kemudian ada lagi mungkin dari makanan seperti bahan mie, atau kemudian ada lagi bahan makanan seperti mentega. Ini merupakan makanan yang biasa dikonsumsi khalayak umum, ya, yang intinya yang dikonsumsi orang banyak dengan populasi yang banyak, sehingga apabila populasi kita mengalami salah satu, contohnya defisiensi zat besi, makanan pokok kita adalah beras ataupun makanan yang lainnya adalah roti. Jadi bahan tepung ini dipergunakan adalah untuk membuat bahan makanan. Jadi otomatis makanan tersebut pasti dikonsumsi oleh khalayak ramai. Jadi mudah-mudahan defisiensi zat besi bisa teratasi. Tujuan fortifikasi pangan ini untuk memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan, yaitu untuk memperbaiki defisiensi akan zat gizi yang ditambahkan, untuk mengembalikan zat-zat yang awalnya terdapat dalam jumlah yang signifikan dalam pangan akan tetapi mengalami kehilangan selama pengolahan, untuk meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan atau pabrik yang digunakan sebagai sumber pangan bergizi, misalnya susu formula bayi, untuk menjamin ekuivalensi gizi dari produk pangan olahan yang menggantikan pangan lain, misalnya margarin yang difortifikasi sebagai pengganti mentega. Kemudian ada enrichment, yaitu pengkayaan, ya, adalah penambahan satu atau lebih zat gizi pada pangan asal pada taraf yang ditetapkan dalam standar internasional. Komplementasi atau substitusi ini adalah suatu upaya melengkapi zat gizi yang terdapat pada bahan makanan yang mengandung defisiensi akan zat gizi tertentu. Sekarang kita masuk ke subpokok bahasan yang ketiga, yaitu pengolahan dan pengawetan pangan. Adapun pengolahan dan pengawetan pangan ini terdiri dari 3 klasifikasi atau 3 golongan, yaitu makanan tidak mudah rusak, kemudian makanan yang agak mudah rusak, dan makanan yang mudah rusak. Adapun makanan yang tidak mudah rusak yaitu makanan yang dapat disimpan dalam waktu relatif lama pada suhu kamar seperti beras, kacang-kacangan yang telah kering, ya. Makanan yang agak mudah rusak ini biasanya yang dapat disimpan pada jangka waktu terbatas seperti bawang bombay dan umbi-umbian. Makanan yang mudah rusak ini makanan yang cepat rusak bila disimpan tanpa perlakuan penanganan atau pengawetan seperti daging, ikan, susu yang matang, dan sayur-sayuran. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan. Yang pertama yaitu akibat kerusakan mikrobiologis seperti kapang, bakteri, ragi atau khamir. Ini mempunyai daya perusak terhadap bahan hasil pertanian. Ini bisa kita lihat di gambar ini, kerusakan roti akibat pertumbuhan kapang dan kerusakan makanan kaleng akibat pertumbuhan bakteri. Yang kedua, kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis ini disebabkan adanya benturan-benturan mekanis, misalnya benturan antara bahan itu sendiri atau karena benturan alat dengan bahan tersebut. Penanganan bahan pangan khususnya buah dan sayur yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis tersebut dapat terjadi pada waktu buah dipanen dengan alat, misalnya mangga, durian yang dipanen dengan galah, bambu, atau memar karena jatuh terbentur batu atau tanah dengan keras. Di sini dapat kita lihat telur retak akibat benturan saat transportasi. Oke, dari gambar sebelah itu bisa kita lihat buah memar akibat terjatuh, di mana benturan yang sangat keras pada permukaan tanah. 3. Kerusakan fisik dan kimia. Kerusakan fisik disebabkan karena perlakuan fisik. Misalnya dalam pengeringan terjadi case hardening. Dalam pendinginan terjadi chilling injuries atau freezing injuries dan freezer burn pada bahan yang dibekukan.
pada penggorengan atau pembakaran yang telah terlalu lama sehingga gosong. Sealing injuries mungkin disebabkan oleh suatu toksin yang terdapat dalam jaringan hidup. Dalam keadaan netral, toksin tersebut dapat dinetralkan atau detoksifikasi oleh senyawa lain. Tetapi pada proses pendinginan, kecepatan produksi toksin akan bertambah cepat. Sedangkan detoksifikasi menurun sehingga sel-sel akan keracunan, mati, dan kemudian membusuk. Pada freezing injuries disebabkan karena air yang terdapat di antara sel-sel jaringan pada suhu pembukaan menjadi kristal es makin lama menjadi besar dengan cara menyerap air dari dalam sel-sel di sekitarnya sehingga sel-sel menjadi kering. Enzim akan kehilangan fungsinya sehingga metabolisme berhenti dan sel-sel akan mati dan membusuk. Ini kita bisa lihat pada contoh di bawah ini, yaitu pada buah pisang. Terutama pada tomat. Tomat kalau kita letakkan di freezer, yang mana tadi dikatakan bahwa ada penyerapan air yang terjadi di sana. Pada saat kita keluarkan dari pembekuan, nah ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Yang keempat yaitu kerusakan biologis. Kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh fisiologis, serangga, dan binatang pengerat atau rodentia. Ini dapat kita lihat ikan akibat adanya serangga atau lalat, jadi cepat mengalami pembusukan. Kalau kerusakan pisang ini akibat disimpan lama pada suhu ruang. Pengertian dan tujuan pengolahan dan pengawetan pangan. Tujuan pengolahan pangan adalah meningkatkan daya guna bahan makanan atau umur simpan, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan nilai gizi. Meningkatkan nilai ekonomi. Tujuan pengawetan pangan adalah mencegah terjadinya kerusakan bahan makanan, mempertahankan mutu, memperpanjang umur simpan, menghindari terjadinya keracunan, mempermudah penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan. Kita masuk lagi ke sub pokok bahasan yang keempat, yaitu metode pengolahan dan pengawetan pangan. Yang pertama yaitu pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembukaan, yaitu -2 sampai 10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Adapun arti dari pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu 12 sampai -24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu -24 sampai -40 derajat. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu tergantung pada macam bahan pangan, sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang-kadang sampai beberapa tahun. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Salah satu energi panas matahari. Di daerah pesisir pantai biasanya banyak kita lihat warga yang melakukan pengeringan pada hasil tangkapan mereka, yaitu ikan. Jadi ikan ini dikeringkan menjadi ikan asin. Ketiga, pengemasan. Pengemasan merupakan bagian dari suatu pengolahan makanan yang berfungsi untuk pengawetan makanan, mencegah kerusakan mekanis, perubahan kadar air. Teknologi pengemasan perkembangan sangat pesat, khususnya pengemas plastik yang dengan gratis mendesak peranan kayu, karton gelas, metal sebagai bahan pembungkus primer. Berbagai jenis bahan pengepas seperti Tetra Pak, Tetra Brick, Tetra Clean merupakan jenis teknologi baru bagi berbagai jus serta produk cair yang dapat dikemas dalam keadaan aseptis steril. Sterilisasi bahan kemasan biasanya dilakukan dengan pemberian cairan atau uap hidrogen peroksida dan sinar UV atau radiasi gamma. Jenis generasi baru bahan makanan pengemas ialah lembaran plastik berpori yang disebut Spore 2226, sejenis plastik yang memiliki lubang-lubang.
Plastik ini sangat penting penggunaannya bila dibandingkan dengan plastik yang lama yang harus dibuat lubang terlebih dahulu. Jenis plastik tersebut dapat menggeser penggunaan daun pisang dan kulit ketupat dalam proses pembuatan ketupat dan sejenisnya. 4. Pengalengan. Pengalengan didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersil untuk membunuh semua mikroba patogen yang penyebab penyakit atau pembusuk. Pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, atau perubahan cita rasa. 5. Penggunaan bahan kimia. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan pewarna yang indah, yang cantik ya. Contoh beberapa jenis zat kimia: cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, infecting, desiccant, ethylene, absorbent, wax emulsion, dan growth regulatory, di mana ini untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen untuk memperpanjang kesegaran dalam pemasaran. Nitrogen cair sering digunakan untuk pembekuan secara tepat itu pada buah dan sayur sehingga dipertahankan kesegaran dan rasanya yang nyaman. 6. Yaitu pemanasan. Pada proses pasteurisasi, pemanasan ditujukan untuk memusnahkan sebagian besar mikroba pembusuk, sedangkan sebagian besar mikroba yang tertinggal dan masih hidup terus dihambat pertumbuhannya dengan penyimpanan pada suhu rendah atau dengan cara lain, misalnya dengan bahan pengawet. Proses pemanasan dapat dikelompokkan menjadi 3, ada batching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Ini kita lihat contoh di sini adalah warga dalam mengasapi ikan atau dikenal dengan membuat ikan salai. 7. Fermentasi. Fermentasi adalah istilah umum untuk menyatakan proses degradasi glukosa atau nutrien organik lain secara anaerob menjadi berbagai produk untuk menghasilkan ATP atau fermentasi alkohol atau fermentasi laktat. Contohnya keju ya. Kalau kita lihat di sini ada tempe, mungkin ada jenis makanan seperti kalau kimchi. Oke. 8. Iradiasi. Apa ini maksud dengan iradiasi pangan? Ini merupakan metode penanganan pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari jasarinik patogen serta mencegah tumbuhnya tunas pada makanan bahan pangan. Jadi ada beberapa keuntungan iradiasi pangan, yaitu pertama, hemat energi, dapat dilakukan tanpa penambahan bahan kimia, dapat diaplikasikan pada makanan beku, tidak ada atau sedikit menggunakan panas sehingga hampir tidak ada perubahan sensorik. Kemudian ekonomis, mengurangi mikroorganisme patogen, tidak meninggalkan residu, memiliki daya tembus tinggi ke dalam produk dan dalam kemasan akhir. Iradiasi dapat dilakukan untuk pangan dalam jumlah besar, baik dalam bentuk curah maupun dikemas. Demikianlah presentasi dari Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Ada pertanyaan, Nak? Atau sudah mengerti semua ini? Atau masih bingung? Kalau saat ini kalian belum memiliki pertanyaan, nanti bahan ini kan akan Ibu sharekan ke kalian. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa melalui WA atau pada tatap muka selanjutnya nanti kalian boleh bertanya. Jadi kita bahas lagi. Jadi kalau ada kejanggalan atau kalian belum paham, tolong ditanya sehingga pembelajaran ini ada manfaatnya bagi diri kita untuk kita kembangkan ke masyarakat.
Oke, kalau memang ada pertanyaan nanti boleh ya WA Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Demikianlah hasil dari pemaparan materi saya. Untuk materi selanjutnya, kami di sini akan melakukan praktikum bagaimana cara menilai suatu produk makanan tersebut layak atau tidak layaknya untuk dikonsumsi. Untuk pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum yaitu dengan uji boraks pada makanan. Sebelum kita melakukan praktikum, kita akan memperhatikan dulu dari persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan uji boraks sederhana pada makanan. Borak dan blend adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi yang dipakai dalam pembuatan beberapa makanan tradisional seperti karak dan gendar. Sinonimnya natrium diboraks, natrium piroboraks, natrium tetraboraks. Boraks merupakan salah satu bahan yang dilarang penggunaannya dalam bahan pangan. Boraks umumnya digunakan pada industri kaca dan porselin sebagai bahan antiseptik, bahan insektisida, dan pembersih, sehingga tidak aman dikonsumsi. Bahaya boraks. Mengkonsumsi makanan berboraks dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria, yaitu tidak terbentuknya urin, koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, hingga kematian. Batas aman atau legal penggunaan boraks dalam makanan adalah 1 gram per 1 kilogram pangan. Kita lanjutkan lagi. Ini bahan-bahan dan alat yang telah kita persiapkan. Pada kesempatan kali ini, kami di sini lebih kurang ada 10 sampel yang kami persiapkan. Di sini merupakan tahu Cina, ini tahu Jawa, dan ini merupakan mie yang bermerek, mie biasa, ini mie tiaw, ini sosis, bakso sapi, yang ini tahu dengan bakso sapi, yang ini bakso sapi juga, kemudian yang ini nugget kunyit, dan ini umpan untuk menghaluskan, gelas suku, ini di sini ada sedotan dan ada pengaduk dan tisu.
Semua bahan-bahan ini kita haluskan satu persatu. Sekarang kita akan melakukan pengujian dengan pati dari kunyit. Oke, kita ambil, kemudian kita letakkan ke bahan makanan. Di sini pertama yaitu tahu. Kita lihat apakah ada perubahan warna pada tahu. Kita masukkan atau kita campurkan kunyit semua ke dalam sampel yang telah kita siapkan tadi. Nanti kita lihat sampel mana yang akan mengalami perubahan warna. Satu persatu kita curahkan pati kunyit. Tolong dilihat ya anak-anak, adik-adik sekalian. Makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari ini merupakan adalah jajanan yang biasa kita makan ya. Semoga saja makanan yang kita jajan selama ini semua terbebas dari berbahan boraks. Oke, kita aduk sambil kita menunggu adanya perubahan warna. Biasanya dalam 1 menit akan mengalami perubahan warna apabila sampel-sampel tersebut berbahan boraks. Kita juga bisa melakukan dengan meletakkan tisu di atas sampel atau bahan pangan yang telah kita campur dengan air pati kunyit. Apabila mata kita tidak bisa membedakan warna dasar dari kunyit terhadap makanan tersebut, kita bisa menggunakan tisu sebagai pembanding. Jadi apabila warna dari tisu ini mengalami perubahan, yaitu tidak warna kunyit, akan mengalami warna yang agak gelap atau kemungkinan bahan pangan tersebut mengandung boraks. Kayaknya ini. Kita makan mie-nya, Nak. Jawabannya, Masya Allah. Ini bisa dilihat ya anak-anak ibu hasil dari demonstrasi kita. Ini sampel 1 yaitu tahu Cina tidak mengandung boraks. Sampel 2 juga alhamdulillah tidak mengandung boraks, itu tahu Jawa. Sampel 3 adalah mie yang saya katakan tadi adalah mie yang menggunakan kantung yang bermerek. Ini mengandung boraks. Sampel 4 mie kiloan yang tidak menggunakan bungkusan yang bermerek, ini mengandung boraks. Sampel 4 ini tadi mie tiaw, alhamdulillah tidak mengandung boraks. Sampel 6 ini sosis, ini dalam kategori aman. Sampel 7 bakso sapi, tidak mengandung boraks. Sampel 8 ini tahu dengan sapi, tidak mengandung boraks. Sampel 9 bakso sapi, tidak mengandung boraks. Dan sampel 10 ini adalah nugget, tidak mengandung boraks. Jadi dapat kita lihat bahwa mie pada sampel 3 dan mie pada sampel 4 mengandung boraks. Jadi di sini ibu harapkan kepada anak-anak ibu sekalian, khususnya mahasiswa kebidanan ya, untuk bisa sering memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memilih bahan makanan yang sangat baik dan makanan yang aman untuk kesehatan tubuh kita. Jadi ibu minta kepada kalian seringlah memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga yang kita harapkan kepada ibu-ibu hamil bisa melahirkan generasi yang sehat. Sekian dari saya, mudah-mudahan ilmu yang saya paparkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.